Lumut di kebun sawit, sahabat atau pengkhianat? Pernahkah kalian merasa dikhianati oleh sesuatu yang nampak tak sama sekali berbahaya? Hari ini saya akan coba bongkar fakta tentang lumut, si kecil hijau yang bisa jadi sahabat atau pengkhianat di kebun sawit kita. Nah, si hijau lumut yang sering menempel di batang maupun di permukaan tanaman kelapa sawit kita ini, dari satu sisi ia bisa menjadi sahabat yang membantu kelembapan permukaan tanah di kebun sawit kita. Terutama saat kemarau panjang, lumut yang ada di kebun sawit kita dapat melindungi tanah dari erosi dan juga menjaga nutrisi berharga agar bisa tetap pada tempatnya. Tapi jangan biarkan penampilan lugunya ini sebenarnya menipu kita. Tahukah kawan-kawan, lumut sebenarnya adalah pencuri yang ulung. Lumut ini bisa mencuri kandungan nitrogen yang ada di dalam tanah sebanyak 30%. Nah, tentunya keberadaan lumut ini di kebun sawit kita sangat merugikan karena dia mampu menyerap unsur hara nitrogen sampai 30%. Tidak hanya nitrogen yang mampu diserap oleh lumut, hasil penelitian UGM menyatakan keberadaan lumut di permukaan tanah dapat menyerap nitrogen dan juga fosfor. Jadi fosfor yang harusnya bisa membantu meningkatkan pembentukan batang pada tanaman kelapa sawit kita, jadi berkurang keberadaannya di dalam tanah. Karena keberadaan lumut yang ada di sekitar permukaan kebun sawit kita, kawan-kawan. Hasil penelitian UGM Universitas Gadjah Mada membuktikan lumut yang terlalu banyak di permukaan tanah atau di kebun sawit kita dapat menciptakan surga bagi jamur jahat. Nah, jamur-jamur ini dapat menyerang sistem perakaran di dalam tanah pada tanaman kelapa sawit kita. Memang penyerangan terhadap jamur yang ada di sekitar akar-akar sawit tanaman kelapa sawit kita ini tidak berdampak secara signifikan karena tidak secara kasat mata kita bisa lihat. Akan tetapi serangan dari jamur yang diakibatkan oleh lumut ini akan mengurangi keefektifan akar dalam menyerap unsur hara. Jadi tentunya kawan-kawan, keberadaan dari lumut hijau yang kelihatannya nampak tak berbahaya ini harus tetap kita waspadai. Jangan sampai keberadaannya itu berlebih. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi keberadaan dari lumut yang berlebihan di kebun sawit kita? Faktanya lumut ini tidak bisa hidup di daerah yang kering. Jadi ketika tanah di kebun sawit kita itu terdapat lumut, itu menandakan tanah di kebun sawit kita kondisinya itu sangat lembab, teman-teman. Jadi hal yang pertama bisa kita lakukan agar lumut tetap bisa terkendali supaya tidak merugikan bagi kita sebagai petani sawit, kita harus membuat kondisi tanah itu terpapar sinar matahari secara langsung. Entah itu pemangkasan pelepah atau perintisan gulma kekayuan yang biasanya ada di sekitar gawangan sawit kita. Yang jelas untuk mengatasi jamur ini kita harus bisa memaksimalkan potensi matahari masuk ke kebun sawit kita agar tidak lagi lembab. Mari kita sikapi dengan bijak. Jika keberadaan lumut berlebih, kita harus bisa mengendalikannya dengan bijak agar si lumut ini tidak menjadi pengkhianat yang mencuri hasil panen dan nutrisi yang kita berikan pada kebun sawit kita. Kebun sawit yang sehat adalah kebun sawit yang cerdas dikelola.
Nah, kawan-kawan, semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.